Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar nih kalian hari ini? Ibu harap anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan untuk selalu bersemangat menjalani hari-harinya dan mengikuti pembelajaran bersama ibu. Kemarin kita kan sudah belajar tuh di pembelajaran yang kedua. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu memberikan kita kesehatan, nikmat dan rezeki hingga kita masih bisa bernafas hingga sekarang. Nah, kita berdoa dulu ya, Nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagus ya, sebelum memulai apapun pekerjaan kita harus diawali dengan berdoa. Nah, di zaman pandemi sekarang ini, ibu selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan pada anak-anak ibu semuanya tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun anak-anak ibu berada. Dan dengan menggunakan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jadi harus mengikuti protokol kesehatan dimanapun anak-anak ibu berada, agar anak-anak ibu semuanya terhindar dari segala macam penyakit dan dari COVID-19 juga ya, Nak ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah yang pertama, melalui teks bacaan, anak-anak ibu nantinya dapat mengetahui informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Lalu yang kedua, melalui teks gambar, anak-anak ibu nantinya mampu mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam karya dekoratif. Dan yang terakhir adalah melalui teks gambar, anak-anak ibu nantinya juga mampu mengetahui jenis-jenis bangun datar dan komponen penyusunnya. Jadi itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini ya, Nak. Anak-anak ibu semuanya, kita akan masuk di pembelajaran yang pertama. Nah, ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai telepon kaleng maupun telepon genggam nih kepada anak-anak ibu. Anak-anak ibu bisa lihat gambar yang ada di samping ibu ini. Nah, ini merupakan adalah telepon kaleng. Nah, setiap orang itu atau setiap manusia memerlukan hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, memerlukan komunikasi antara satu dan lainnya. Saat kita berkomunikasi nantinya, kita dapat menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Saat berkomunikasi juga, kita juga dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang orang untuk berkomunikasi itu sangat terbatas sekali karena teknologi komunikasi itu masih sangat belum berkembang. Jadi dulu orang-orang zaman dahulu itu menggunakan seperti telepon kaleng. Nah, telepon kaleng itu bisa juga digunakan untuk penyampaian informasi dari satu orang ke orang lainnya sebelum adanya telepon genggam. Telepon kaleng, pesawat telepon maupun telepon genggam itu merupakan semuanya adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan suatu pesan yang ingin disampaikan kepada manusia lainnya. Nah, sebelum adanya perkembangan zaman yang ibu seperti sampaikan tadi, dulu belum ada tuh yang namanya gadget, terus handphone, telepon genggam itu dulu zaman dahulu itu belum ada. Jadi masyarakat sekitar itu lebih banyak menggunakan seperti yang ibu sampaikan, yaitu telepon kaleng. Nah, sekarang ibu ingin bertanya nih sama anak-anak ibu semua, apa sih manfaat dari telepon kaleng, pesawat telepon maupun telepon genggam? Ada yang tahu nggak nih apa manfaatnya?
Iya, manfaat dari telepon kaleng, pesawat telepon, maupun telepon genggam itu adalah sama-sama untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatu orang ke orang lainnya. Jadi mereka menyampaikan pesan melalui suatu alat yang akan menyampaikan gagasan mereka. Ya, bantuan dari alat-alat komunikasi yang Ibu sampaikan tadi itu manusia akan terbantu dengan penyampaian dari alat tersebut karena walaupun terbatas oleh jarak yang cukup jauh tetap bisa menyampaikan informasi melalui gadget maupun telepon genggam. Nah, kalau zaman dahulu kan karena belum berkembangnya komunikasi, jadi masih menggunakan telepon kaleng. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan perhatikan gambar yang ada di samping ibu ini. Bisa dilihat ini merupakan teks bacaan yang ada di buku siswa pada halaman 134 ya nak. Jadi anak-anak ibu bisa melihat di halaman 134 di buku siswa yang judulnya itu adalah Sejarah Penggunaan Telepon. Nah, anak-anak ibu silakan baca dengan seksama paragraf per paragraf dari teks bacaan yang ibu berikan ini, dan nanti kita akan kembali mencari kosakata dan paragraf utama dari tiap paragrafnya ya nak. Nah, silakan anak-anak ibu baca dan nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, sudah dibacakan ya nak teks bacaan sejarah komunikasi yang ibu bilang tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari kalimat utama pada tiap paragrafnya seperti di minggu kemarin ya. Nah, kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, pada teks bacaan ini, pada paragraf yang pertama, itu kalimat utamanya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Untuk paragraf yang kedua itu kalimat utamanya adalah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Itu merupakan kalimat utama pada paragraf yang kedua. Nah, untuk paragraf yang ketiga itu kalimat utamanya adalah salah satu cara penyampaian pesan dari jauh adalah dengan menggunakan surat. Itu merupakan kalimat utama pada paragraf yang ketiga. Sedangkan untuk paragraf yang terakhir, kalimat utamanya adalah saat ini ada yang namanya jaringan internet. Nah, jadi itu merupakan kalimat utama dari beberapa paragraf yang sudah kalian baca dan amati tadi ya. Nah, jadi itu beberapa kalimat utama dari tiap paragraf yang sudah kita temukan tadi ya. Jadi caranya untuk mencari kalimat utama itu adalah dengan membaca teks bacaannya tiap paragraf secara seksama dan teliti, baru kita bisa menentukan kalimat pokok tiap paragraf yang ada. Setelah kita tadi telah mengetahui kalimat utama dari tiap paragraf, sekarang kita akan mengetahui ide pokok dari teks bacaan yang telah kita baca tadi. Yang pertama adalah ide pokoknya yaitu cara penyampaian gagasan antar manusia. Yang kedua adalah cara penyampaian pesan dari jauh. Dan yang ketiga, cara penyampaian pesan secara tertulis. Dan yang terakhir adalah manfaat jaringan internet. Nah, selanjutnya Ibu akan mengingatkan anak-anak Ibu tentang manfaat dari telepon kaleng. Apa sih manfaat dari telepon kaleng itu, Bu? Nah, manfaat dari telepon kaleng itu adalah untuk menyampaikan suatu pesan atau gagasan dari satu manusia ke manusia lainnya dengan perantara kaleng sebagai perantaranya. Jadi nanti anak-anak Ibu itu menyampaikan informasinya melalui kaleng. Nah, dari satu teman anak-anak Ibu berada di sebelah kanan, satunya lagi di sebelah kiri, lalu memegang
telepon kaleng tersebut yang di tengahnya ada seutas tali. Lalu yang di belah kanan, anak ibu yang di sebelah kanan menaruh telepon kalengnya di telinganya, lalu anak ibu yang di sebelah kiri mengucapkan pesan atau gagasan yang ingin disampaikan. Lalu getarannya itu akan merambat melalui benang dan menyampaikan informasi sehingga sampailah di telinga teman yang ada di sebelah kanan tadi. Begitulah cara kerja atau manfaat dari telepon kaleng. Nah, untuk membuat suatu telepon kaleng, anak-anak ibu itu harus memerlukan bahan. Yang pertama itu adalah yang pastinya kaleng, yang kedua itu tali. Nah, itu merupakan dua bahan utama yang bisa digunakan untuk membuat telepon kaleng. Nah, jadi setelah menyiapkan kalengnya, nanti anak-anak ibu minta bantuan orang tuanya untuk memberikan lubang di tengah-tengah dari kaleng tersebut, lalu mengikatkan benang atau tali tadi di tengah lubang tadi, lalu ikatkan pada kaleng yang selanjutnya. Jadi kita membutuhkan 2 kaleng. Nah, itu harus diawasi dengan bantuan orang tua ya di rumah. Nah, bagaimana sih Bu kalau kita ingin menghias nih atau mendekor telepon kaleng kita agar tidak polos? Nah, Ibu memiliki beberapa motif toraja. Anak-anak Ibu bisa lihat di samping Ibu, ini ada beberapa motifnya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita buat atau kita jadikan contoh lah untuk menghias atau mendekor telepon kaleng kita. Nah, ini ada beberapa motif dari motif toraja. Nah, untuk anak-anak ibu di rumah bisa menggunakan motif apapun atau hiasan apapun dengan syarat itu menyiapkan satu buah kertas yang kosong sesuai dengan ukuran kaleng agar anak-anak ibu bisa mendekornya, misalnya ingin menggambar bunga atau hewan. Nah, anak-anak ibu bisa mendekor di situ, lalu menempelkannya pada kalengnya di rumah. Nah, ini bisa dipraktikkan di rumah ya bersama orang tua. Jadi mendekornya itu sesuai dengan keinginan dan kemampuan anak-anak ibu. Boleh diwarnai juga gitu. Nanti kalian bisa meminta bantuan orang tuanya ya untuk membuat telepon kaleng di rumah kalau sudah ada waktu yang senggang. Nah, dalam mendekornya itu yang pertama disiapkan itu adalah polanya. Jadi anak-anak ibu maunya pola seperti apa? Bisa tadi pola seperti motif toraja tadi, atau pola bunga, tumbuhan, hewan. Nah, itu tergantung lagi kepada anak-anak ibu. Bisa dituangkan dalam pola kertas tadi sesuai dengan ukuran kaleng yang telah diukur ya. Nah, selanjutnya itu anak-anak ibu bisa perhatikan teks bacaan pada halaman 135. Ini ibu paparkan juga di samping ibu. Nah, di situ dari teks bacaan tersebut anak-anak ibu tolong dibaca dan disimak ya di rumahnya masing-masing. Nah, dari teks bacaan tersebut kita mengetahui bahwa Lani menggambar sesuatu. Nah, gambar yang telah digambar Lani tadi diberinya bingkai. Nah, ibu ingin tanya nih, bingkai gambar dari Lani tersebut berbentuk apa anak-anak ibu? Iya, berbentuk persegi panjang. Nah, kemarin kita sudah mengetahui kan, persegi panjang itu memiliki 4 sisi, yaitu ada yang sisi kanan, di kiri, di atas maupun di bawah sesuai dengan gambar yang ada di samping ibu ini ya nak. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan pada gambar itu bingkainya tepi atas, kiri dan kanan serta bawahnya itu berwarna merah. Nah, itu merupakan keliling dari persegi panjang. Karena dia memiliki 4 sisi, berarti keliling persegi panjangnya juga dari 4 sisi tersebut. Jadi yang diwarnakan merah merupakan keliling dari persegi panjang atau bingkai dari gambarnya Lani. Jadi begitu ya nak, cara menentukan keliling bangun datar adalah dengan melihat sisi-sisinya. Karena
Sisi-sisi dari persegi panjang itu ada di tepi kanan, kiri, bawah, dan atas. Nah, itu merupakan keliling dari persegi panjang. Nah, begitulah cara menentukan keliling dari persegi panjang ya, Nak. Di mana gambar yang di garis merah itu adalah membentuk keliling dari bangun datar persegi panjang. Nah, itu untuk persegi panjang. Nah, kalau untuk segitiga maupun persegi itu juga seperti itu. Nanti anak-anak Ibu bisa mencontohkan beberapa bangun datar dan bisa diberikan warna seperti itu di rumahnya untuk melihat keliling yang membentuk bangun datar tersebut. Jadi begitu ya Nak dalam menentukan keliling dari sebuah bangun datar. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup untuk hari ini ya. Nah, Ibu akan memberikan beberapa kesimpulan nih dari pembelajaran kita yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama adalah kita dapat menentukan kalimat utama dari tiap paragraf mengenai teks bacaan tentang sejarah komunikasi. Nah, yang kedua, anak-anak Ibu dapat belajar mengenai unsur-unsur atau karya dekoratif yang ada pada telepon, kaleng, atau alat komunikasi. Nah, yang ketiga itu adalah anak-anak Ibu dapat mengenal bangun datar dan menyusun keliling dari bangun datar tersebut ya Nak ya. Jadi itu merupakan beberapa kesimpulan yang kita dapatkan hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya nanti kita akan menyambungnya pada pembelajaran yang keempat. Nah, untuk tugas hari ini, silakan anak-anak Ibu buka pada halaman 135. Itu ada beberapa kartu kata yang di dalamnya itu berisikan kata per kata atau kosakata yang dimana anak-anak Ibu nanti akan memberikan warna pada bangun datar yang berisikan kosakata tersebut yang berhubungan kosakatanya dengan alat komunikasi. Jadi nanti yang mana yang berhubungan dengan alat komunikasi silakan diberikan warna. Nah, Ibu berikan contoh satu nih. Misalnya pada kartu yang kedua itu ada tulisan surat. Nah, itu apakah termasuk alat komunikasi anak-anak Ibu? Nah, benar ya, itu termasuk alat komunikasi. Nah, silakan anak-anak Ibu berikan warna jika di dalam kartu tersebut merupakan alat komunikasi. Jadi, anak-anak Ibu tugasnya itu membuat beberapa kartu tadi dan memberikan warna jika memang kartu-kartu tersebut merupakan isinya merupakan alat komunikasi. Ingat ya, pada halaman 135 dibuat di buku latihannya masing-masing. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita kembali berdoa agar bisa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai hari ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.